Isu pelanggaran HAM di Indonesia dan upaya penegakannya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Namun, perjalanan panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Salah satu peristiwa paling tragis yang menjadi catatan kelam sejarah Indonesia adalah tragedi Semanggi I dan II. Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 13 November 1998 ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak sidang istimewa MPR. Mereka menuntut reformasi total dan penolakan terhadap duifungsi ABRI. Aksi damai itu berubah menjadi kekacauan ketika aparat keamanan menembakkan peluru tajam ke arah massa. Belasan mahasiswa dan masyarakat sipil tewas, ratusan lainnya luka-luka. Setahun kemudian, tragedi Semanggi II kembali terjadi pada tanggal 24 September 1999 saat mahasiswa menolak rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya. Lagi-lagi bentrokan pecah dan menyebabkan kematian mahasiswa Universitas Indonesia, Yap Yun Hap, serta beberapa warga sipil lainnya. Kedua tragedi ini menjadi simbol dari perjuangan mahasiswa melawan kekerasan negara di era reformasi. Peristiwa Semanggi jelas termaksud dalam pelanggaran HAM berat karena mengandung unsur pelanggaran hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak disiksa. Aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil yang seharusnya dilindungi. Tindakan represif, penembakan tanpa prosedur, dan hilangnya nyawa tanpa proses hukum menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan. Hingga kini, banyak keluarga korban masih menuntut keadilan. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, aparat keamanan yang melakukan penembakan dan pengamanan demonstrasi. Yang kedua, mahasiswa dan masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak hidup. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga negara seperti DPR dan Kejaksaan Agung yang berperan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Yang keempat, Komnas HAM yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa kasus Semanggi termasuk pelanggaran HAM berat. Namun hingga hari ini tidak ada satupun pelaku utama yang diadili di pengadilan HAM. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan penyerahan berkas ke Kejaksaan Agung, namun berkali-kali dinyatakan belum lengkap. DPR bahkan sempat menolak mengaku peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat. Tekanan publik terus datang, baik dari aktivis mahasiswa maupun organisasi HAM internasional. Mereka menuntut agar kasus ini dibuka kembali dan para pelaku diadili secara adil. Meskipun sudah dua dekan lebih berlalu, upaya penegakan HAM dan kasus Semanggi masih terhenti di tengah jalan. Tragedi Semanggi adalah pengingat bahwa kebebasan dan keadilan tidak datang dengan mudah. Keadilan bagi para korban bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga tentang masa depan, hukum, dan kemanusiaan di Indonesia. Saya percaya bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menegakkan kebenaran,
walau terhadap dirinya sendiri. Semoga kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia menjadi pelajaran berharga agar tragedi serupa tak pernah terulang lagi. Sekian dari materi saya. Terima kasih, Kalwedo.